Bersyukur kita kepada Allah dan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini. Salawat wa salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya enggan di mana mereka telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa seperti ini. Mungkin mereka adalah orang tua kedua dari saya yang telah memberikan ilmunya kepada kami sehingga saya bisa berada di depan-depan kalian semua. Bukan berarti saya di sini yang mempunyai ilmu yang banyak, akan tetapi saya di sini belajar, sama-sama belajar. Mungkin teman-teman yang mempunyai banyak ilmu bukan saya, mungkin teman-teman yang lebih pantas di hadapan saya, bukan saya yang ada di depan. Mungkin rasa syukur saya bisa hadir di SMK Negeri 1 Penanggalan ini diminta oleh Pak Ajeng Solin untuk mengisi kajian. Sebenarnya saya berat untuk menerimanya karena biasanya saya bukan ceramah. Alhamdulillah biasanya saya menjadi bacaan ayat suci Al-Qur'annya, bukan ceramahnya. Namun saya memberanikan diri ingin berbagi untuk sharing kepada adik-adik sekalian, kemudian bukan untuk menggurui, kepada guru-guru saya sekalian. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya dulu para guru. Gatal kali korang. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Rahmah Syukur Solin. Asal saya dari Ngai Bersih. Mungkin di sini udah ada yang kenal lebih. Alhamdulillah ada yang kenal. Supaya saya tidak malu, alhamdulillah ada yang kenal. Kan di tekongnya kau kan normal kan? Baik, di sini ketika kita berbicara tentang Ramadan, di dalamnya terdapat dua bagian. Yang pertama di siangnya, kemudian di malamnya. Namun kita kembali rujukan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat hadis Bukhari nomor 38 yang dimana frekuensinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ketika kita mendapatkan pahala bulan suci Ramadan, kemuliaannya kita dapatkan di akhir hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan mendapatkan 7 dengan riwayat yang sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam atau kita sebut tarawih, yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dipertanyakan dalam hadis tadi, ketika sudah mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, di situ juga di akhir tadi sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kita akan mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kita memasuki 17 Ramadan, tepatnya turunnya Al-Quran, disebut juga dengan nuzulul Quran, yang sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyendiri di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril menjumpai
Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di nuzul Quran ini ada keutamaannya, ada keistimewaannya pada kita. Yang pertama, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu, beliau dalam keadaan ummi. Ummi di sini tidak bisa membaca bacaan Arab, akan tetapi Allah beri yang mukjizat untuk membaca, yaitu turun Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sampai 5. Namun Al-Quran turun secara berangsur-angsur, bukan sekaligus langsung 30 juz, secara berangsur-angsur. Kemudian keutamaan lainnya, di situ juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW langsung diangkat sebagai Rasulullah SAW, sebagai panutan kita yang membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kemudian di balik itu juga nuzul Quran ada keutamaan lainnya. Yang pertama, berlipat gandanya pahala ketika kita membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulan kemuliaan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandanya. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini, mari memperbanyak membaca Al-Quran, minimal one day one juz. Artinya saya satu hari sedikit di bahasa Inggris, insyaallah. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya membaca ayat suci Al-Quran saja, akan tetapi kita baca maknanya, kita pahami, kita pelajari tajwidnya, kita cari tafsirnya, dari mana asal muasalnya. Kemudian selain usul Quran, ada yang satu lagi, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Jadi itu harus kita perhatikan.
seperti qobliyah, kemudian ba'diyah, kemudian membaca kitab, kemudian membaca Al-Quran. Setelah itu kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada sholat malamnya. Di situ kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam di sini bukan hanya sholat tahajud, akan tetapi sholat tarawih, sholat witir. Mungkin sholat witir kita yang bolong, tarawih kita yang tinggal, maka kita isi dengan tahajud. Itu sebagai keringanan. Namun alangkah baiknya kita isi. Di sini insya Allah rata-rata tarawihnya berjumlah 8 atau 23. Jangan dipermasalahkan ketika rakaat itu 20 atau 8. Yang dipermasalahkan yang tidak sholat. Itu yang perlu dipermasalahkan. Oke. Kemudian selanjutnya, i'tikaf di masjid ini zaman sekarang kebanyakan dari kita alhamdulillah mempunyai media sosial atau handphone. Itu perlu kita perhatikan. Bukan hanya di dalam HP itu tercantum WA, Instagram, Facebook dan lain-lain, tetapi harus kita download ini namanya aplikasi Al-Quran, supaya di mana-mana insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran, kecuali di kamar mandi dan tempat lain. Kemudian daripada itu kita perhatikan nuzul Quran ini mempunyai keberkahan. Allah jadikan kita mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian di balik itu juga ketika kita sudah menjumpai nuzul Quran, disitulah kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita ketika kita Kemudian daripada itu perlu kita garis bawahi nuzul Quran ini ketika masuk 17 Ramadan dan selanjutnya sampai ke bawah. Di situ Allah lipatkan gandanya, Allah lipatkan pahala gandanya, Allah lipatkan pahalanya kepada kita. Walau sekecil pun kita membaca Al-Quran, satu huruf pun kita baca Al-Quran, Allah akan lipat gandakan jadi 10 pahalanya. Kemudian Al-Quran mempunyai keajaiban, yaitu isinya tidak bisa kita ubah, namun isinya bisa mengubah hidup kita. Kemudian daripada itu, saya di sini sebenarnya sedikit grogi karena di depan saya semua guru-guru terbesar saya. Saya di sini mempunyai titel, baru saja tadi punya titel, dipanggil Ustaz. Padahal saya itu masih sedikit, belum pantas dipanggil Ustaz. Kemudian beranjak ke puasa Ramadan, di situ kita berbicara dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu. Kemudian itu penting kita garis bawahi. Mudah-mudahan di sini kita semua dalam keadaan berpuasa, sehat walafiat. Amin. Kemudian dalam menjalankan puasa Ramadan ini, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dari godaan-godaan yang tidak baik bagi kita. Allah istiqomahkan kita dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian perkenalkan di akhir saya ini, saya berasal dari kuliah dari STIJ Muhammad Nasir di Bekasi. Alhamdulillah saya berangkat ke sana tidak dengan uang saya sendiri, karena saya tidak mempunyai kedua orang tua lagi. Uang saya ini berangkat dengan orang-orang lain. Alhamdulillah, berkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saya berangkat ke tempat kuliah saya, alhamdulillah Allah mudahkan jalan saya. Kemudian kepada teman-teman, saya ingatkan SMK
tahun programnya. Alhamdulillah biayanya mungkin 1 tahun 100.000 atau 1 bulan